Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Para pemirsa TVNU dimanapun saja berada, bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah puasa, sholat tarawih, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian amal ibadah kita untuk menambah pundi-pundi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian yang berbahagia, saya ingin bercerita tentang Nabiullah Adam alaihissalam di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk menghormat, bersujud kepada Nabi Adam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه Innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, wa idh qulna, dan ingatlah wahai umat Nabi Muhammad semuanya ini, di saat aku berkata lil malaikati, kepada para malaikat, katanya Allah, usjudu li Adama, sujudlah engkau semua kepada Nabi Adam. Jadi para malaikat disuruh sujud. Maksudnya sujud adalah sujud inhina, sujud menghormat kepada Nabi Adam. Kemudian fasajadu illa iblis, maka sujudlah semua para malaikat itu tanpa terkecuali, kecuali yang tidak sujud adalah iblis. Aba wastakbarah, dia nggak mau itu iblis. Wastakbarah, dan iblis sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang yang kafir. Para jemaah sekalian, ini sekelumit yang saya kutip sementara berkaitan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam di saat mendapat penghormatan sedemikian rupa dari Allah agar para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Ada apa? Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, ternyata ada sebab musababnya. Apa sebab musababnya? Awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud itu sebelumnya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan begini, para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah, orang yang akan melaksanakan aturan-aturanku, menjalankan syariat-syariatku. Apa kemudian katanya para malaikat, ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu may yufsidu fiha, orang yang dapat merusak bumi, wa yasfikud dima, dan dapat
melakukan pertumpahan darah, peperangan, pembunuhan satu dengan yang lain. Masa mau menjadikan Nabi Adam dan anak turunnya sebagai khalifah? Apa para jemaah sekalian? Jawaban Allah, hei Nabi Adam, hei para malaikat, diam kamu semuanya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang maha mengetahui apa yang terjadi. Kamu nggak tahu apa-apa. Para jemaah sekalian, ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan, mengatrasikan Nabiullah Adam alaihissalam setelah dikasih ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian disodorkan kepada para malaikat. Para malaikat, coba ambiuni bi asma'i haula. Nabi Adam sudah punya ilmu, coba sebutkan ilmu-ilmu yang sudah diketahui oleh Nabi Adam itu, ceritakan. Akhirnya apa para jemaah? Para malaikat kemudian menyampaikan kepada Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Ilmu kami terbatas. Itu pengakuan para malaikat kepada Allah. Baru para jemaah sekalian, setelah keunggulan Nabi Adam alaihissalam ditampakkan kepada para malaikat mengakui. Kemudian Allah menyampaikan, para malaikat, sujud dan hormatlah kamu kepada Nabi Adam. Sujudlah para malaikat itu. Pertama ingin saya sampaikan bahwa ternyata ilmu itu para jemaah sekalian dapat mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah. Itu artinya kalau kita ingin naik makom, naik derajat, naik pangkat, ingin menjadi mulia, maka ambillah dengan ilmu. Mulailah dengan ilmu. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Aqidatul Awam misalnya, para rasul itu mengalahkan derajatnya para malaikat. Wa fadalul malaikat. Jadi para rasul itu keutamanya melebihi para malaikat. Kalau kita telusuri ternyata ya karena para rasul itu mempunyai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga umatnya. Kita ini akan naik derajat karena ilmu. Kita ini akan naik makom karena ilmu. Karena ilmu ini adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi perilaku. Kalau saya mengatakan ada ilmu, ada iradat, ada kudrat. Kudrat itu artinya sebuah tindakan kita, baik atau buruk, itu dipengaruhi oleh iradat, keinginan. Dan keinginan itu dipengaruhi oleh ilmu atau pengetahuan. Maka kalau saya ingin tegaskan, kalau ingin merubah masyarakat, maka dimulai dari ilmu. Baru setelah masyarakat diberi ilmu, dibekali ilmu, mereka akan mempunyai keinginan. Dan keinginan akan mendorong masyarakat untuk melakukan sesuatu kebaikan. Inilah saudara-saudara sekalian yang pertama, hikmah. Mengapa kemudian para malaikat disuruh bersujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua para jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana iblis itu direndahkan oleh Allah. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang kafir. Maka kalau kita perhatikan di sana itu ada rahasia. Rahasianya karena iblis itu sombong. Wastakbaroh, dia merasa besar padahal enggak. Dia malah mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau menjadikan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam kau jadikan dari tanah. Jelas lebih baik saya. Pengakuan itu para jemaah sekalian, pengakuan iblis laknatullah alaih. Dan pengakuannya salah, pernyataannya salah. Merasa baik oleh sebab satu
api lebih baik daripada tanah, itu salah juga. Karena kalau kita tanya kepada yang ahli ilmu pengetahuan, maka kita akan dapat menyimpulkan tanah dengan api itu unsurnya lebih baik tanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesombongannya. Merasa lebih baik. Padahal kebaikan itu yang menentukan Allah. Dia mengatakan, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ini sombong. Padahal kebaikan itu ditentukan oleh Allah. Kalau Allah mengatakan, ini aku ridhoi, maka apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan baik. Tapi sebaliknya, kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bukan perbuatan baik, saudara-saudara sekalian. Maka ayo, ini adalah pelajaran besar. Kalau kita ingin naik derajatnya, naik makom kita, naik pangkat kita di hadapan Allah, maka jangan sombong. Tapi sebaliknya kita harus tawadhu. Tawadhu itu apa artinya? Rendah hati. Rendah hati. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa tawadhu, rendah hati, rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, wa man takabbara, barang siapa yang takabur, wada'ahullah, maka Allah akan merendahkan derajatnya dia. Subhanallah. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Nabi Adam alaihissalam ketika bersama dengan para malaikat dan diperintahkan oleh Allah untuk sujud malaikat itu pada Nabi Adam alaihissalam. Hikmah yang bisa kita ambil. Saudara, saya ingin menegaskan di sini bahwasanya takabur dimanapun tidak akan menguntungkan. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk ucapan, dalam bentuk laga, ya, gerakan tubuh, atau postingan-postingan kita di sosial media, di grup-grup WA, atau di mana saja. Ungkapan sombong itu tidak akan membuat kita naik, tapi justru menyebabkan kita rendah, kita akan turun derajatnya. Nggak ada orang yang senang melihat orang lain sombong, itu nggak ada. Jadi kalau ada orang lain merasa dirinya pintar, merasa dirinya suci, merasa dirinya mulia, coba saja, kita yang melihat saja enak. Kita saja yang melihat itu nggak senang. Nah ini para jemaah sekalian, mengapa kemudian orang yang sombong itu, iblis, dikatakan oleh Allah, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin, para jemaah yang saya hormati, kemudian Nabi Adam alaihissalam di sini dikatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna, dan aku berkata, katanya Allah, ya Adam, wahai Nabi Adam, uskun anta wa zaujuka, kamu sama istrimu Siti Hawa, engkau ada di dalam surga, enak sudah nyaman. Wa kula minha, makanlah kamu berdua ya dari surga ini, rogadan, yang enak, yang nyaman, yang nikmat, haitsu syi'tum, terserah kamu makan apa saja. Tapi satu, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati ini pohon. Nah, kalau orang kampung mengatakan buah khuldi katanya. Padahal yang dimaksud bukan buah khuldi. Istilah itu karena apa? Karena setan, iblis itu pernah menawarkan kepada Nabi Adam, ini pohon dapat membuat kamu abadi. Abadi itu kan khuldi. Para jemaah sekalian, ini pohon. Banyak tafsir ulama mengatakan pohon apa ini. Tetapi yang jelas saat itu, karena Nabi Adam alaihissalam sudah diingatkan oleh Allah, kalau kamu makan dari buah pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, kamu termasuk orang yang zalim. Ya, kenyataannya fa'azallahuma syaitan. Syaitan atau iblis ini kemudian membuat tergelincir Nabi Adam dan Ibu Hawa. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya oleh sebab Nabi Adam dan Ibu Hawa itu makan buah khuldi, kemudian beliau berdua itu dikeluarkan dari surga, para jemaah sekalian.
wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan aku berkata, katanya Allah, ihbitu, turunlah kamu. Dalam tanda kutip diusir oleh Allah dari surga, fil ardi, menuju bumi, ba'dukum li ba'din adu. Salah satu kamu dengan yang lain, suku satu dengan suku yang lain, bangsa satu dengan bangsa yang lain, satu dengan yang lain, itu ada permusuhan, itu sudah dicatat oleh Allah. Jadi ada Habil, ada Qabil saat itu. Sejak lahir, sejak beliau cuma berdua, itu sudah terjadi pembunuhan. Ya, karena ada kecemburuan itu para jemaah sekalian. Sampai hari ini. Wa qulna ihbitu li ba'din wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Lah ini jadi catatan kita, bukan berarti Allah melegakan permusuhan, bukan. Watak manusia seperti itu, karena itu harus ada syariat. Jangan kita bermusuhan, jangan kita saling bunuh-bunuhan satu dengan yang lain tanpa hak, tanpa alasan yang jelas. Ini saudara-saudara, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kamu dengan anak turunmu, hai Nabi Adam, ada di bumi sampai hari kiamat nanti. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Baru kemudian setelah diusir oleh Allah menuju bumi, Nabi Adam kemudian memohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, merasa zalim. Ini sebagai catatan para jemaah bahwa Nabi Adam itu ya tidak berbuat dosa, enggak. Para nabi, para rasul dan nabi-nabi yang lain itu hendaknya jangan sampai kita umat Islam, penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Nabi Adam berdosa, enggak. Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain maksum. Maksum itu artinya terjaga dari dosa. Tapi kenapa Nabi Adam kemudian mengatakan Rabbana zalamna, ya Allah aku zalim ya Allah, anfusana, zalim terhadap diri aku ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak memaafkan aku, maka niscaya aku termasuk orang yang rugi. Mengapa Nabi Adam kemudian mengatakan aku zalim? Sebenarnya satu, hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Karena Nabi Adam itu saking bersihnya makomnya di sisi Allah, kelihatan sedikit saja kekhilafan itu seakan-akan itu adalah kesalahan, padahal bukan. Ibarat saya ini para jemaah, misalnya ini baju saya yang ada batiknya, misalnya kecipratan tinta sedikit itu nggak begitu kelihatan kalau memang bajunya sudah loreng. Tapi kalau bajunya putih bersih, kecipratan tinta sedikit ya tampak kelihatan. Inilah hikmahnya. Tetap siapapun kita, Nabi Adam alaihissalam, bapak kita saja memohon maaf kepada Allah atas segala kekhilafannya, apalagi kita. Ini hikmah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.